Terusan mengelak, lembaga penelitian ini sebut cepat atau lambat Indonesia akan berhadapan dengan China di Laut China Selatan. Indonesia adalah satu negara yang terus menggemakan jika tidak ada ketegangan antara tanah air dan China. Menurut Felix Kecham, rekan senior di lembaga penelitian Foreign Policy Research Institute, siapapun pemimpin Indonesia, ungkapan itu selalu dikumandangkan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Memang, tampaknya tidak ada ketegangan antara Indonesia dan China di darat, tapi untuk wilayah lautnya Indonesia dan China memiliki satu masalah besar. Hal ini jelas diungkapkan pada Desember 2019 ketika kapal penjaga pantai China mengantar beberapa kapal penangkap ikan China ke perairan Pulau Natuna, Indonesia. Mereka melakukan itu karena perairan Natuna dianggapnya masih bagian dari klaim wilayah laut dari 9 garis putus-putus. Yang membuat China mengklaim hampir sebagian wilayah Laut China Selatan. Salah satunya adalah Laut Natuna. Insiden yang terjadi pada Januari lalu mengikuti pola perilaku kapal China di perairan maritim yang dipermasalahkan China dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sadar akan pola itu, maka Jakarta memanggil Dubes China dan mengisukan protes diplomasi formal. Sementara itu, militer Indonesia mengirimkan 10 kapal angkatan laut dan 4 jet tempur F-16 ke Pulau Natuna. Presiden Jokowi bahkan terbang ke pulau itu untuk mensurvei situasi yang terjadi. Pada minggu pertama tahun 2020, kapal pasukan penjaga pantai China dan kapal angkatan laut Indonesia terkunci dalam ketegangan genting, mengingatkan ketegangan serupa antara pasukan China melawan Filipina dan juga Vietnam pada 10 tahun yang lalu. Namun pertaruhan Indonesia untuk Laut Natuna tidak hanya perairan yang kaya dengan keanekaragaman biota yang bisa menjamin kehidupan para nelayan. Perairan Laut Natuna Utara juga penting untuk industri energi masa depan Indonesia. Ladang gas alam terbesar Indonesia yang bernama Natuna Timur dengan sumber gas senilai 46 triliun kubik kaki berada di sana. Dan secara tradisional, Indonesia telah mencoba untuk menghentikan tindakan China. Menekankan tidak ada ketegangan wilayah antara dua negara, Indonesia telah berulang kali menawarkan bertindak sebagai mediator netral antara China dan negara tetangga yang bermasalah dengan China untuk bagian mereka sendiri. Beijing mau mengabaikan klaim maritimnya yang tumpang tindih dengan Jakarta, terutama selama China tak bisa berbuat banyak akan hal itu. Laut Natuna berada 1.500 km dari wilayah China terdekat, dan China selama ini tidak mampu menegakkan klaim mereka dengan jarak sejauh itu. Namun kini, kekuatan angkatan laut China dan pangkalan militer baru di Kepulauan Spratly telah memperluas jangkauan China di Laut China Selatan. Hasilnya adalah China tampaknya meneruskan dorongan lewat Laut China Selatan. Mereka menggunakan taktik salami, yaitu aksi didesain untuk secara bertahap mengatasi oposisi. China telah menempatkan Filipina di belakangnya dan tampaknya akan melakukan hal yang sama kepada Malaysia dan juga mungkin Vietnam sendiri. Kemudian kali ini sasaran China adalah Indonesia. Tidak diragukan lagi, lama-lama Beijing bisa benar-benar mencapai kendali de facto atas semua perairan dalam klaim 9 garis putus-putus mereka. Tujuan China bukanlah kejutan bagi pemimpin Indonesia yang telah lama waspada dengan China siapapun presidennya. Dan ini adalah kecurigaan yang mendarah daging, yang lahir dari kebijakan luar negeri China yang dulu revolusioner yang mendukung pemberontakan komunis di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.